Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini saya, Bayi Nadia Isfianjani, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram, akan menjelaskan materi mengenai fonologi dan fonetik. Pertama-tama, kita mulai dulu dari pengertian fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fonologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Namun, dalam kajian linguistik, fonologi lebih spesifik membahas sistem bunyi bahasa. Bagaimana bunyi bahasa tersebut diorganisasikan, serta bagaimana fungsinya dalam membedakan makna. Konsep ini diperkuat oleh Ferdinand de Saussure, yang menyatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem, di mana setiap unsurnya memiliki makna karena hubungannya dengan unsur lain. Selanjutnya, kita masuk ke fonetik. Fonetik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi pembeda makna. Fonetik berfokus pada bagaimana bunyi itu dihasilkan, didengar, dan dianalisis secara fisik. Berdasarkan proses terjadinya bunyi bahasa, fonetik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Menurut Bertil Marburg, fonetik adalah studi tentang bunyi bahasa yang lebih menekankan pada ekspresi bunyi, bukan pada maknanya. Sedangkan menurut J.D. O'Connor, fonetik mempelajari bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat bahasa. Berikutnya, kita membahas alat ucap dan proses fonasi. Fonasi adalah proses pembentukan suara yang terjadi di dalam laring. Proses ini dimulai dari udara yang keluar dari paru-paru, kemudian pita suara merapat dan bergetar akibat tekanan udara tersebut. Gerakan inilah yang menghasilkan suara dasar yang kita gunakan dalam berbicara. Dalam fonetik, bunyi konsonan diklasifikasikan berdasarkan 3 kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Berdasarkan posisi pita suara, konsonan dibedakan menjadi bunyi bersuara dan tidak bersuara. Berdasarkan tempat artikulasi, dikenal bunyi bilabial, labiodental, laminoalveolar, dan dorsovelar. Sedangkan, berdasarkan cara artikulasi, terdapat bunyi hambat, geseran atau frikatif, sengawan atau nasal, getaran atau trill, lateral, dan aproksiman. Selain itu, dalam kajian fonetik juga dikenal unsur suprasegmental, yang meliput tekanan, nada, dan jeda. Tekanan berfungsi untuk menonjolkan suku kata atau kata tertentu. Nada berkaitan dengan tinggi rendahnya suara yang dapat memengaruhi makna. Sedangkan jeda berfungsi sebagai pemisah makna dalam ujaran. Selanjutnya kita membahas silabel. Silabel merupakan unit dasar pembentukan kata yang umumnya terdiri dari satu vokal sebagai inti. Silabel memiliki 3 bagian, yaitu nukleus sebagai inti, onset sebagai bunyi awal, dan koda sebagai bunyi akhir. Namun, onset dan koda bersifat tidak wajib. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa fonetik mempelajari bunyi bahasa dari cara menghasilkan sifat akustik hingga cara bunyi tersebut diterima oleh pendengar. Bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi vokal, konsonan, dan suprasegmental. Pemahaman fonetik sangatlah penting untuk membantu kita dalam pelafalan yang benar, analisis bahasa, serta kajian linguistik yang lebih mendalam. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga penjelasan yang saya sampaikan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.